nationale team te spelen van Indonesië. Wat zou dan je antwoord zijn? Ja, kijk, ik heb altijd gezegd dat ik ervan ook doe. Indonesia! Semangat timnas Indonesia. Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Ketum PSSI sambut Kevin Dix jadi kekuatan baru Timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan Kevin Dix jadi pemain Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan Kevin Dix bakal jadi pemain Timnas Indonesia. Momen keduanya sedang bersalaman diunggah di media sosial Instagram, Sabtu sore WIB 12 Oktober 2024. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia. Enggak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia Kevin Dix 2, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Momen ini sekaligus melepas penantian publik penggemar sepak bola Indonesia akan naturalisasi Kevin Dix. Dia sudah lama dinanti-nanti kedatangannya untuk mengenakan jersey skuad Garuda. Beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi beberapa waktu lalu di media sosial ramai membahas perihal keinginan Kevin Dix dinaturalisasi. Dia sempat memberi bocoran jika agennya dihubungi oleh PSSI. Ini adalah pertama kalinya mereka menghubungi agen saya dan saya merasa terhormat karena mereka percaya saya bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Dix. Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Erick Thohir sempat mengelak. Dia tak mau sesumbar terkait proses naturalisasi Dix, dan meminta semua pihak sabar menunggu. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar. Kan masih belum tahu, tutur Erick saat ditemui 9 Oktober 2024 lalu. Kevin Dix sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku, Natasja Dik Bakar Besi. Kevin Dix bisa disebut sebagai pemain grade A yang gabung Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda, ini memiliki banyak pengalaman di Eropa, mulai dari Vitesse, Fiorentina, hingga Copenhagen. Di Copenhagen pada musim ini, Dix sudah tampil dalam 18 pertandingan, 10 diantaranya di Liga Super Denmark. Apabila proses naturalisasi Kevin Dix diurus dan rampung pada Oktober ini, pemain 28 tahun tersebut bisa debut dengan Timnas Indonesia pada November mendatang, sebelumnya. Dalam waktu dekat ini, mungkin malam ini atau mungkin besok ya, itu akan diperkenalkan oleh Pak Ketua, dan tadi saya sudah coba untuk WA kepada beliau, dan Pak Erick sudah mengatakan ini kita lagi bicara-bicara dulu. Kevin Dix disebut sedang ngobrol dengan Erick Thohir. Resmi perkuat Timnas Indonesia, Kevin Dix disebut sedang ngobrol dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, yang mengatakan mungkin malam ini, atau besok Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Dix sebagai calon pemain. Dalam waktu dekat ini, mungkin malam ini atau mungkin besok ya, itu akan diperkenalkan oleh Pak Ketua, dan tadi saya sudah coba untuk WA kepada beliau, dan Pak Erick sudah mengatakan ini kita lagi bicara-bicara dulu. Timnas Indonesia. Ini kita, Erick Thohir dan Kevin Dix, lagi bicara-bicara dulu, kata Bung Ropan menirukan ucapan Erick Thohir kepadanya. Kevin Dix, sepertinya sudah lama dirumorkan dengan PSSI. Ia sempat berhasrat membela Timnas Belanda, namun tak kunjung dipanggil sampai Euro 2024. Kali ini, Kevin Dix sudah berpikir realistis, yakni membela Indonesia, tim nasional kita, lanjut pria berkacamata ini.
Kevin Dix pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 2022. Saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama 3 nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Mees Hilgers. Namun, Kevin Dix dan Mees Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dix dan Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Berselang 2 tahun, Mees Hilgers akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Bek FC20 itu resmi menjadi WNI pada Senin, 30 September 2024. Dalam isi percakapan yang dibocorkan Zulham Subari, Kevin Dix mengaku akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola 28 tahun ini tiba di Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Jika benar segera menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan menjalani debut saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 15 November 2024. Kejutan. Kevin Dix tiba di Jakarta, siap urus proses naturalisasi timnas Indonesia. Pemain keturunan Kevin Dix diketahui sudah tiba di Jakarta. Foto-fotonya sampai di Bandara Soekarno-Hatta beredar di media sosial. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun Instagram Ilan Al-Katiri. Terlihat dalam foto tersebut, Dix datang dengan setelan serba hitam. Sontak unggahan tersebut membuat netizen heboh. Warganet berharap bek Copenhagen itu bakal mengurus proses naturalisasinya untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kevin Dix belak-belakan mengaku sudah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Tampaknya hanya tinggal menunggu waktu menunggu fotonya bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dix merupakan bek 28 tahun yang kenyang pengalaman sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord hingga Fiorentina. Kehadirannya bakal membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin mengerikan. Sebab skuad Garuda baru saja kedatangan defender andalan FC20, Mees Hilgers yang baru resmi dinaturalisasi. Ditanya soal kabar naturalisasi Kevin Dix, jumlah pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat sepertinya akan bertambah seiring dengan santernya kabar soal Kevin Dix. Belakangan ini, Kevin Dix disebut tertarik untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Copenhagen itu pun disebut akan segera dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix. Pria yang juga masih menjabat sebagai Menteri BUMN itu masih belum mau memberikan jawaban pasti. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar, diujar Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri konferensi pers Gothia Cup di The Langham, Jakarta. Isu pemain keturunan di media sosial memang sangat ramai dibicarakan. Terutama jika ada pemain baru yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir pun sadar akan hal itu. Bahkan, Erick merasa netizen sepak bola Indonesia jauh lebih ahli ketimbang dirinya dalam hal menemukan latar belakang pemain keturunan. Saya kan masih belum tahu. Kalau sekarang saya lihat masalah rumor-rumor yang ada di media sosial, saya rasa lebih ahli daripada saya sebagai ketum PSSI, katanya. Erick Thohir bersyukur dengan besarnya perhatian masyarakat kepada timnas Indonesia, termasuk kepada para pemain keturunan. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir merasa memiliki lebih banyak lagi database pemain keturunan berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain dari sini, punya keturunan di sini, keluarganya lahir di sini. Seru juga ya, tapi buat saya jadikan sebuah database, tandasnya. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix dirumorkan akan segera ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi rumor Dix itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga hanya mengatakan belum tahu kabar tersebut. Arya mengatakan masih melihat berbagai perkembangan terkait Kevin Dix. Dia pun tidak membenarkan ataupun membantah pemain itu akan segera terbang ke Indonesia, ya, belum tahu. Lihat nanti bagaimana-bagaimananya, singkat Arya Sinulinga di Dana Reksa, Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix mengungkapkan ada rencana datang ke Indonesia yang diutarakan dengan membalas pesan langsung. DM, pelukis Indonesia Zulham Subari.
Kebetulan pelukis itu kerap menggambar wajah pesepak bola. "Hello bro, bolehkah saya mengirim gambar saya?" tulis Zulham Subari. Kevin Dix memberikan respons dengan membalas pesan tersebut. Pasalnya, berusia 28 tahun itu cukup terkesan dengan karya-karya dari pelukis tersebut. "Hei, Anda memiliki bakat dalam gambar. Saya bangga bisa digambar Anda." "Terima kasih," tulis Dix. "Apa maksud Anda akan mengirimi saya gambar?" Sambungnya, "Saya berharap bisa ke Jakarta segera. Jadi, Anda tidak perlu mengirimnya, bisa diberikan langsung." Jelasnya, sebatas informasi, pemain berposisi bek itu sudah malah melintang dalam kancah sepak bola Eropa. Sebelum ke Copenhagen, dia pernah memperkuat Vitesse, Empoli, Feyenoord sampai pernah memperkuat Fiorentina. Pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix lagi-lagi membuat pencinta bola tanah air berharap dirinya bergabung dengan timnas Indonesia. Dia kembali membuat kode untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Setelah sebelumnya memberikan emoji api di kolom komentar Instagram Mark Klok saat Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, kini Kevin Dix melakukan hal yang dianggap kode lagi di Instagram pribadinya. Pemain FC Copenhagen berusia 27 itu membuat unggahan yang memperlihatkan momen dirinya saat berlaga di Liga Champions musim ini. Tapi tetap ada syarat mutlaknya terlihat di unggahan itu bagaimana dirinya berduel dengan pemain-pemain bintang. Seperti Erling Haaland, Man City, Onana, Man United, dan pemain-pemain di klub besar lainnya. Kevin Dix menyebut semua momen di Liga Champions ini adalah kenangan yang akan ia ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukungnya. "A Champions League run full of memories for life. Thanks to all the supporters for making it even more magical," tulisnya di Instagram Kevin Dix 2. Para penggemar pun kemudian menyerbu kolom komentar unggahan Kevin Dix tersebut. Tak ketinggalan, fans dari Indonesia juga memberikan respon terhadap pencapaian Kevin Dix di Liga Champions. Kevin Dix diketahui berangkat ke Indonesia tak sedikit dari mereka yang masih berharap agar pemain yang diketahui memiliki darah Maluku dari sang ibu ini bisa segera membela timnas Indonesia. Please. KM harus membela tim nasional Indonesia, tulis akun Dedi_Padiva. We are waiting for you Kevin Dix 2, tulis akun Tubuh PC. Namun, ada satu komentar yang di-like oleh Kevin Dix, yang membuat netizen Indonesia menganggapnya sebagai kode bahwa sang pemain benar-benar ingin bergabung dengan skuad Garuda. Komentar tersebut berbunyi, "Saya yakin suatu hari kamu akan bergabung dengan tim nasional Indonesia." Sontak reaksi Kevin Dix yang tiba-tiba memberikan like pada komentar tersebut disambut baik oleh netizen yang sudah sangat mengharapkan kedatangan mantan pemain Empoli itu. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya sudah memastikan bahwa akan ada beberapa pemain keturunan yang proses naturalisasinya diharapkan bisa segera selesai sebelum Juni. Hal tersebut merupakan upaya PSSI untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di pertandingan kontra Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Tanda Kevin Dix segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Kevin Dix digadang-gadang menjadi pemain keturunan selanjutnya yang segera mendapatkan paspor Indonesia. Sejumlah tanda-tanda pun sudah terlihat nyata. Lantas, apa saja tanda-tanda yang sudah beredar masif ini? Kevin Dix sudah saling follow di Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sebelumnya ada banyak pemain keturunan yang saling follow Instagram lebih dulu dengan Erick Thohir sebelum akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Bukan tak mungkin, Kevin Dix dan Erick Thohir sudah saling komunikasi. Karena itu, jangan heran jika pada bulan ini Kevin Dix dan Erick Thohir saling bersalaman di Jakarta. Tak ada angin tak ada hujan, Kevin Dix dan Mads Hilgers tiba-tiba saling follow. Padahal, keduanya tidak memiliki ikatan, yang mana tak pernah membela klub yang sama. Mads Hilgers sendiri baru saja mendapatkan paspor Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB berpotensi menjadi pertandingan debut Mads Hilgers bersama timnas Indonesia. Belak-belakan ke media Denmark, Kevin Dix secara belak-belakan kepada media Denmark, Bold, mengakui sang agen telah dihubungi PSSI. Ia mengaku akan mengambil keputusan terkait penawaran PSSI dalam waktu dekat.
Berhubung pernyataan ini dikeluarkan pada September 2024, disinyalir Kevin Dix sudah memiliki jawabannya saat ini. Mereka, PSSI, menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu sebuah kehormatan karena mereka menganggap saya sebagai tambahan yang berharga bagi timnas Indonesia. Kata Kevin Dix, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengaku sudah menghubungi Kevin Dix. Namun, ia mengaku Kevin Dix belum diproses. Pernyataan itu disampaikan Arya di channel YouTube-nya pada awal September 2024. Kevin Dix juga belum. Ada komunikasi, tapi belum, kata Arya Sinulinga di channel YouTube-nya saat ditanya balik Yusa Nugraha. Pelukis asal Indonesia, Zulham Subari, memberi hadiah ulang tahun sebuah lukisan kepada Kevin Dix. Ia pun membagikan lukisannya kepada Kevin Dix via direct message, DM, Instagram. Tak disangka, Kevin Dix ingin mengambil langsung hasil lukisan Zulham. Sebab, dalam pengakuannya Kevin Dix akan ke Jakarta dalam waktu dekat. Saya harap segera berada di Jakarta, jadi Anda tidak perlu mengirimkannya, kata Kevin Dix kepada Zulham. Jika benar ke Jakarta bulan ini dan langsung diperkenalkan Erick Thohir, Kevin Dix paling cepat membela timnas Indonesia pada November 2024. Bulan depan, timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Timnas Indonesia miliki pertahanan yang kuat, Bahrain bakal lakukan ini demi menang. Pelatih tim nasional timnas Bahrain, Dragan Talajik, mengakui timnas Indonesia memiliki pertahanan yang kuat. Ia pun merasa Bahrain perlu bermain sabar jika ingin menjebol pertahanan solid dari tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. The Reds, julukan timnas Bahrain, akan menjamu timnas Indonesia di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang bentrokan tersebut, Talajik menyatakan timnas Indonesia memiliki pertahanan yang bagus. Terbukti gawang skuad Garuda baru kebobolan satu kali saat bermain imbang 1-1 lawan Arab Saudi. Indonesia adalah tim bertahan yang sangat bagus. Mereka bermain melawan Arab Saudi dan Australia dan hanya kebobolan 1 gol, kata Talajik, dilansir dari GDN Online. Talajik juga mengakui transisi dan serangan balik cepat timnas Indonesia cukup bagus. Menurut pelatih berusia 59 tahun ini, cara untuk meredam skuad Garuda adalah bermain dengan sabar dan memanfaatkan peluang yang ada. Transisi dan serangan balik mereka juga bagus. Kami harus memperhatikan hal ini, dan karena hal-hal ini, kami harus sabar, benar-benar fokus, dan menunggu peluang kami, terang Talajik. Sebatas informasi, Bahrain saat ini sedang mengoleksi 3 poin dan duduk di peringkat 3 klasemen sementara grup C. Sedangkan timnas Indonesia di posisi 4 dengan 2 poin, hanya terpaut 1 angka. Karena itu, laga ini cukup penting bagi kedua kesebelasan guna menambah poin agar terus membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sebenarnya punya modal bagus karena di 2 laga awal berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Ditambah lagi, kedatangan 2 pemain keturunan baru, yakni Mes Hilgers dan Eliano Reijers. Tapi, Bahrain juga sedang mengusung bangkit dan Eliano Reijers 5 dari Jepang di laga terakhir banyak opsi di timnas Indonesia. Menyambut kehadiran Mes Hilgers dan Eliano Reijers di timnas Indonesia. Menurutnya, Hilgers dan Reijers akan membuat Shin Tae-yong makin punya banyak opsi di timnas Indonesia. Hilgers dan Reijers sendiri masuk daftar 27 nama yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk melawan Bahrain dan Cina pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemungkinan besar, mereka bakal menjalani debutnya di 2 laga itu. Pasalnya, proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI telah rampung. Kesit mengakui kehadiran Hilgers dan Reijers bakal membuat timnas Indonesia makin kuat. Kualitas yang dimiliki kedua pemain keturunan ini juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Dengan hadirnya Mes Hilgers dan Eliano Reijers pastinya akan membuat kekuatan timnas Indonesia bertambah, kata Kesit kepada MNC Portal Indonesia. Lebih lanjut, Kesit menilai kehadiran 2 pemain keturunan ini bakal memudahkan Shin Tae-yong dalam meracik strateginya. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan ini jadi memiliki banyak opsi untuk menerapkan strategi yang diinginkan. Kehadiran 2 pemain ini juga akan membuat Shin Tae-yong mempunyai lebih banyak opsi dalam menerapkan strategi sesuai apa yang diinginkannya, itu tur Kesit. Kehadiran Hilgers dan Reijers sangat diharapkan bisa memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia. Hilgers yang berposisi sebagai bek tentu diharapkan bisa membuat lini pertahanan makin solid.
Sementara Raiders, dia memiliki nilai plus karena bisa bermain di berbagai posisi. Khususnya, dia bisa diandalkan pada sektor lini serang. Skuad Garuda memiliki modal cukup bagus dalam menatap dua laga tandang itu. Selain dengan kehadiran Hilgers dan Raiders, timnas Indonesia berhasil meraup 2 poin dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C. Torehan 2 poin ini membuat mereka sedang duduk di posisi 4. Janji Shin Tae-yong bakal maksimalkan potensi Eliano Raiders dan Mees Hilgers di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia itu sendiri sambut gembira kehadiran Eliano Raiders dan Mees Hilgers di skuad Garuda. Ya, Mees Hilgers dan Eliano Raiders adalah 2 pemain anyar bagi timnas Indonesia. Mees dan Eliano baru saja dinaturalisasi.